Jadi 16.10 kita mulai aja teh. Mangga, Kak. Mangga. Oke, gimana teman-teman? Ada soal yang pengen kita bahas duluan nggak? Halo teman-teman, suara aku lancar kan ya? Lancar, Kak. Lancar ya? Oke, udah dibuka filenya belum? Udah, Kak. Udah, ada soal yang mau dibahas duluan nggak? 23, Kak. 23? Oke. Bentar ya. Dua, tiga. Tadi siapa yang minta? Lutfi, Kak. Lutfi. Oke. Kalau di kelas gue ini aja ya, santai ya. Jadi kalau mau on mic terus mangga, kalau mau on cam juga mangga. Kalau mau nyoret-nyoret juga bisa ya. Oke. Tadi soalnya udah dikirim ke grup yang umum itu belum, teman-teman? Udah, Kak. Udah ya? Udah, Desti Kak. soalnya bisa lihat di itu ya. Di ini. Di grup umum ya, Des. Oke, tadi Desti nge-PC dia minta soal. Sip, nomor 23. Oke, mangga di mau nyoba dulu nggak soal nomor 23? Aku kasih 2 menit ya buat nyoba, oke? Halo teman-teman. Iya, Kak. Oh, ya. Oke, mangga 2 menit ya sampai 16.13 dicoba dulu. Baik, Kak. Baik, mantap. Kalau ada yang bisa langsung potong aja Kak, aku dapat jawabannya segini, gitu ya. Oke, 16.13, ada yang dapat nggak? Gimana teman-teman, ada yang dapat?
Oke, kalau nggak ada aku bahas aja ya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa C, Kak. C kurang tepat, Pal. Oke. Lu caranya gimana, Pal? Dibandingin aja CB sama EF. CB sama EF, kesebangunan ya. Caranya Noval udah bener ya. Jadi gimana, Val? EF? Kok gitu sih nulisnya? EF per apa? CB Sama dengan AF AF per AB. AB, mantap. Yang udah diketahui angkanya berapa? 8. Yang AB ya, Ya, Ya. berapa AB-nya? 8. BC-nya udah juga ya, CB-nya. Ini udah juga ya. Berapa? 3. 3, berarti EF per 3 sama dengan oke ya. Terus kita kali silang dulu aja, boleh? Atau gini aja cukup ya? Sorry, aku typo, teman-teman. Yang 8 tuh AB ya, bukan AF ya, oke? 8 per, masih aja salah. AF per 8. 8. Terus 3-nya pindah ruas boleh ya? Jadi ke atas ya. Jadi AF sama dengan 3AF per 8, oke? Oke guys. Oke. Terus ada kesebangunan lagi nggak? Ada Yang mana, Pak? EF per DA. EF per DA. Sama dengan apa per apa, Pak? Apa per apa, BF, Pak? BF, BF Per? BA. Iya, AB. Sama aja ya. Terus? Gimana, Pak? Masukin ya AB-nya ya? Ya, Jadi? EF Per DA sama dengan BF per 8. 8. DA-nya ada juga ya DA ya? Berapa DA-nya? 8. 8 ya. Terus bisa sini diapain? Kali silang. Kali silang boleh. 8-nya pindah ke kanan ke atas ya. Jadi 8 AF per 8 ya. Bisa dicoret ya? 8 sama 8-nya, oke. Jadi EF sama dengan AF. kok AF sih? Ini BF, BF. ya? Iya, BF. Iya. BF. EF sama dengan BF. Terus gimana lagi? Ini persamaan 1 ya. Kita simpan, ini persamaan 2. Gimana? Habis itu gimana, teman-teman? Kalau dicari Pitagoras, Dicari Pitagoras. Nggak usah sebenarnya, Pal. Ini udah hampir selesai. Ya. Ini, Pal. Perhatiin deh. Ini kan AF ya? Ya. Nah, AF tuh bisa diganti jadi apa kira-kira? Kan kita udah punya EF sama dengan BF ya. Jadi, kalau kita perhatiin, AF tambah BF itu AB, bener nggak? Iya. AF tambah BF itu berapa? AB, AB. gitu ya. AB-nya berapa di sini? 8. 8. Berarti AF
tambah BF sama dengan 8. bener nggak? Betul. Ya kan? Tuh, terus BF-nya pindah ruas ya. Kita kan mau substitusi BF-nya. Jadi 8 min BF. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi AF yang di sini kita ganti ya. Jadi 8 min BF, oke? EF sama dengan 3 ya, Kali kali 8 min kurang BF BF ya. per Per 8. 8. 8. BF-nya boleh aku langsung ganti EF nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Sama EF sama dengan BF. BF. Sama dengan EF. Dan ini ya, kita kan nyarinya itu jarak E ke AB, ya nggak? Jarak E ke AB artinya apa? Cut dari garis AB ke E, ya nggak? Coba ini EF. garis AB. Ya, EF ya. Soalnya Iya. yang paling dekat ke sebuah garis adalah tegak lurusnya, benar nggak? Iya. Iya ya. Coba perhatiin garis Posisi ini 3. sama garis ini ya. Panjangan mana? Ini apa ini? Yang EF. Panjangan yang miring ya. Ya yang miring. Jadi kalau nyari jarak terdekat, kita nyarinya yang tegak lurusnya, benar nggak? Iya. Yang lurus banget ya, berarti di sini EF ya. Oke? Oke. Oke, berarti emang yang kita cari EF-nya. Makanya kita semua ubahnya ke EF, oke? Oke. Ya. Jadi EF sama dengan 3, 8 min EF per 8. Jadinya 8 EF. Ini pindah ruas yang 8 ya, kali silang. Sama dengan 24 min berapa? 3F. 3 EF ya. Terus 3 EF pindah ruas juga ya, jadi berapa? 2. 8 EF ditambah tambah 3. 3 EF ya, sama dengan 24. 11. 8 tambah 3, 11. EF. 11 EF sama dengan 24. EF-nya berapa? 24 per 11. 24 per 11. Kecepatan nggak akunya? Enggak, Kak. Nggak, ngerti ya? Allah ngerti. Insya Allah ngerti ya. Buat teman-teman yang diem-diem aja, usahain ngobrol ya. Soalnya kalau kita ngobrol, makin ngerti. Dan aku tahu kok teman-teman bingungnya jadi mana. Jadi aku bisa jelasin lebih di hal yang teman-teman bingung ya. Oke? Halo? Iya, Kak. Iya. Ini aman nih, nggak ada yang mau nanya nih. Aman, Kak. Oke. Hitung sampai 3 deh ya, baru kita lanjut. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Nomor berapa lagi? Ada yang mau request? Nomor 31, Kak. 31. Kecil lagi yang minta ya? Iya. Oke. Sebentar ya, Vi ya. 31, 31, 31. 31. Kalau nomor 7-nya 23, 31 kira-kira nomor berapa? Nomor 6. 31 kurang 23, 8 ya? 8 tambah 7, 15 ya? Berarti ini kita bikin 15. 15. Sip. Oke. Gimana? Kita kasih 2 menit lagi ya. 16.24. Mangga guys. Coba dulu.
Oke, ada yang udah selesai? Lupa lagi Kak caranya. Lupa lagi caranya. Oke. Ya, Kak. Kalau perkalian matriksnya bisa nggak? Perkalian matriks Insya Allah. Bisa insya Allah, Kak. bisa, insya Allah. Gini ya, kalau ini A, B, C, D dikali E, F, G, H jadinya gimana? Aduh. Jadi gimana? A kali A kali E Hmm, ditambah ditambah B kali G B kali G, terus terus A kali F tambah B kali H. B kali H. Bener ya? Jadi barisnya dikali kolom ya. Ini baris 1 dikali kolom 1. Jadi 1 kali 1. 1. Baris 1 kolom 2 di sini ya. Oke. Terus baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 di sini ya. Baris 2 kolom 2. Oke? Oke. Oke. Terus tinggal dimasukin aja ini berarti ya. Ini dikali cuma satu kolom yang sebelah ya. Kalian tahu bedanya baris sama kolom kan? Baris yang ke samping, kolom yang ke bawah ya. Ya. Oke. Berarti AB ini baris apa kolom AB? Baris. Baris Baris. keberapa? Satu. 1. Oke, sip. Udah tinggal dikali aja berarti ini ya. AB kali X tambah X aja. X. A kali berarti A kali X ya. Ditambah B dikali X tambah. Y. Nah, terus baris 2 kolom 1 di bawahnya berarti ya. B kali X X tambah 2A. Dikali X tambah 2A X tambah Y. Sama dengan AB. AB. Sip. Ini kita kali pelangi ya. Ini kali ini kali ini gitu ya. Ya. Jadi AX tambah BX tambah tambah BY. BY. Yang bawah BX BX tambah 2AX 2AX tambah tambah 2Y. 2AY. Sama dengan A AB. B. Terus gimana? Di sama dengan. Di gimana? Disama Disama dengan. dengan kan. Nah, jadi di sini tuh emang agak triknya di sini. Kalau disama denganin nggak bisa, mau nyoba nggak? Pal? Nggak Coba ya. bakal ribet. Iya, bakal ribet ya. Soalnya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 3. 4 huruf ya? Ya. Ada 4 huruf. Sementara persamaannya ada berapa? 2. 2 ya. Dua. AX tambah BX tambah B sama dengan A. BX tambah 2AX tambah 2Y sama dengan B. Kalau teman-teman ingat pas kita di pelajaran kuantitatif, yang mata pelajaran fungsi ya, 2 variabel minimal diselesaikan berapa persamaan? 2 persamaan. 2 2 persamaan ya. Kalau 4 variabel berarti? 4 persamaan. 4 persamaan ya. Jadi ini berapa persamaan? 2. Cukup nggak kira-kira? Nggak cukup ya. Jadi caranya gimana? Kita harus nyari yang langsung dapat X tambah Y, oke? Oke, guys? Oke yang ya. singular. Ini kayak gitu bukan Kak? Diapain? Yang AX sama dengan B rumusnya itu. Enggak sih. Oke. Sebenarnya setelah dicari panjang-panjang ya. Oke, kita tulis dulu persamaannya biar kelihatan. AX tambah BX tambah BY sama dengan A. Terus BX tambah 2AX tambah
2AY sama dengan A ya, oke? Oke. Oke. Terus ini dari sini ada yang bisa diselesaikan enggak? Kenapa A bawahnya? Oh iya, sorry. B ya. Thank you. Terus diapain nih, guys? Dieliminasi, oke? Ya. Oke, terus gini triknya, teman-teman kalau misalnya kayak gini, kita coba gimana caranya biar ini kan nempel-nempel X dan Y semua ya nggak? Ya. Iya. Kecuali 2AY. ini ya, A sama B dia nggak nempel X sama Y. Iya kan? Halo? Iya. Iya. Berarti aku kepikirannya gimana kalau kita menghilangkan A sama B-nya aja. Jadi yang ini aku kali B, yang ini aku kali A. Nanti hasilnya jadi AB, hasilnya jadi AB, iya nggak? Iya. Iya Iya. ya. Terus jadinya gimana? A kuadrat X ya. Tambah B kuadrat X X tambah B kuadrat Y. B kuadrat Y. Sorry ini salah lagi ya. AB. Ujung AB ya. Kakaknya sudah tua ya, maaf ya. AB. Terus AB AB. juga ya. Iya. Tambah 2A kuadrat X tambah 2A kuadrat Y sama dengan AB. AB. Yang dicoret malah banyak ya ternyata. Apalagi bisa dicoret? Ini ya AB. coret ya. AB. Coret. AB. Jadinya B kuadrat X dikurang 2A A kuadrat X ditambah B kuadrat Y dikurang 2A kuadrat Y sama dengan 0. 0. Ada kelihatan polanya nggak teman-teman? Coba kita keluarin X sama Y-nya dulu ya. Ya. Oke. Gimana caranya dikeluarin X sama Y-nya? Jadi B kuadrat, kita keluarin X-nya jadi B kuadrat, terus min 2A kuadrat 2 kuadrat tambah Y terus B kuadrat min dikurangi 2A kuadrat sama dengan 0. 0. Ada bisa dikeluarin lagi nggak berarti? Ini B kuadrat min 2A kuadrat itu bisa kita keluarin ya. Jadi gini, B kuadrat min 2A kuadrat kita keluarin dari sini sisanya apa? Tambah Y. Sisa kita keluarin dari sini B kuadrat min 2A kuadratnya. Jadi sisa X tambah Y. sama dengan 0. 0. Ya udah kalau bentuknya kayak gini, diapain habis itu? Kan kita nyarinya X tambah Y ya nggak? Ya. Kalau teman-teman persamaan kuadrat, biasanya X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Teman-teman apain habis ini? Faktoran. Jadi X kali 2. min 2 X plus 3 min 3 juga ya. min 3 ya. Terus habis itu di akar-akarnya jadi berapa? Ya. X sama dengan 2. Terus X sama dengan min 3. nah, teman-teman bisa dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 dari mana? Dari yang 6 itu. Dari Apa? Dari yang difaktorkan. Diapain yang difaktorkannya? Yang 6. Sama dengan 0. Disama dengan 0 ya. Kenapa disama dengan 0? soalnya kalau dimasukin hasilnya Kenapa pemfaktoran? Kenapa ini difaktorkan terus ininya dimasukin 0? Kenapa? Misalnya 2 nih, 2 dimasukin ke sini 0 ya kan ya? Ya. Benar nggak? Dimasukin ke sini 0 nggak? Iya.
Enggak. Enggak ya? Oh, Terus kenapa? Karena 0 dikali angka berapapun hasilnya. Hasilnya Nol. berapa? 0 ya? Oke. Oke. Sementara kita emang pengen nyarinya yang sama dengan 0, ya enggak? Ya. Makanya ini sama dengan 0, bener nggak? Iya. Iya, berarti kalau teman-teman nemu kayak gini, terus sama dengan 0, berarti ini diapain? Dibagi. Ininya diapain? Di sama dengan 0. 0 ya? Jadi X tambah Y sama dengan 0. 0. Berarti jawabannya 0. 0. Susah ya? Ngerti nggak? Kenapa? Caranya panjang banget. Caranya panjang. Iya, ini caranya butuh nyoba-nyoba sebenarnya. Butuh pengalaman. Ya. Ya. Tapi kan sekarang sistemnya pakai bobot. Semakin sedikit orang bisa ngerjain, semakin tinggi nilainya ya. Iya. Iya. Ya udah. Jadi mangga dipelajari ya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kak, izin bertanya. Enggak. Kalau yang yang paling bawah itu, kalau yang X tambah Y, B kuadrat min 2A kuadrat yang paling bawah itu yang sama dengan 0. Kalau misalnya B kuadrat min 2A kuadratnya langsung dipindahin ke kanan, jadi 0 per B kuadrat min 2A kuadrat, itu bisa nggak, Kak? Jadi hasilnya X plus Y tetap 0 gitu. Itu bisa nggak kalau dikituin? Bisa. Jadi kita langsung pindahin dari sisi kiri yang B kuadrat min 2A kuadrat ke kanan. Jadi 0 per B kuadrat min 2A kuadrat. Jadi X plus Y sama dengan 0. Kalau gitu bisa nggak, Kak, caranya? Bisa. Oh, kasih, Kak. Itu karena kita nyarinya X plus Y sama dengan 0 ya. Tapi kalau diminta cari akar atau pertidaksamaan, jangan pernah melakukan itu, oke? Oh, iya, Kak. Makasih, Kak. Sip. Ya, kalau pertidaksamaan, misalnya kan ada X plus 2 per X plus 3 lebih besar dari 0 ya. Ini nggak boleh kita kesanain ya. Jadi X plus 2 lebih besar daripada 0. Nggak boleh ya. Oke? Oke, guys? Oke, Kak. Atau X plus 2 kali X plus 3 lebih besar daripada 0, terus ininya pindah ke bawah. Nggak boleh juga. Jadi X plus 2 lebih besar daripada 0, nih nggak boleh juga. Oke? Oke, Kak. Sip. Gimana? Ada menanya lagi? Ada, Kak. Nah, gimana, Pak? Tapi ke soal. Boleh, Kak? Soal nomor? 20 sama minta dijelasin kombinasi sama permutasi. 20 sama minta dijelasin kombinasi dan permutasi. Permutasi. Suka lupa lagi, suka ketukar gitu, Kak. Oke, mangga. Wait ya, 20. 20. Nah, ini 20. Sip. Yang lain coba dulu ya 2 menit ya. 16:39. Mangga. Oke, gimana? Paham?
Dapat nggak jawabannya? Kalau belum, intro dulu, intro. Intro, penjelasan ya. Bedanya permutasi dan kombinasi. Ada yang tahu bedanya nggak? Kalau permutasi memperhatikan susunan, kalau kombinasi tidak memperhatikan susunan atau urutan, jadi bisa diacak gitu. Benar itu ya. Jadi permutasi posisinya diperhatiin ya. Posisi, urutan diperhatiin ya. Urutan diperhatikan. Tadi siapa yang jawab? Sri, Kak. Sri. Oke, terima kasih Sri. Kalau kombinasi nggak perlu ya Sri ya? Tidak perlu. Contohnya gini nih. Buat Nopal. Pal, gini Pal. Misalnya dari satu kelas ya. Satu kelas. 36 orang. Dipilih 6 orang. Jadi nomor 3 orang. 3 orang menjadi pengurus kelas. Kombinasi permutasi? Pak, Iya, Kak. ini kira-kira kombinasi atau permutasi? Dari 36 orang dipilih 3 orang jadi pengurus kelas. Permutasi. Kenapa? Masih belum ketangkep, Kak. Oh, masih belum nangkap. Oke. Ya. Jadi gini, kalau ini masih kombinasi ya. Dari 36 kombinasi 3 orang. Kenapa? Karena baru dipilih aja 3 orang jadi pengurus kelas. Belum jelas posisinya apa. Jadi dipilih aja 3 orang gitu jadi pengurus kelas. Tapi kalau misalnya kita bilang dari 36 orang diambil satu menjadi ketua kelas, KM, satu jadi sekretaris, satu jadi bendahara. bendahara, nah itu baru pakai permutasi. Oh iya, Kak. Oke. Jadi 36 P 3 ya? 36 faktorial. Tiga 33. Oke. Kalau ini? Tiga 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial ya? Iya. Oke. Atau ini terlalu banyak angkanya, jadi kurang bisa ngebayangin mungkin ya. Gini, misalnya kita punya katakanlah 4 bola. Ya. Terus disusun dalam dalam 4 kotak. Disusun dalam susah deh. Yaudah, intinya ini dulu aja konsepnya. Ntar sebenarnya dengan kamu sering latihan, kamu Ya, Kak. jadi makin dapat konsepnya. Contoh ya. Kita kerjain dari soal ini. Kalau ini ada 6 bola merah dicampur dengan 6 bola putih dalam kotak hitam. Berarti dalam satu kotak ada berapa aslinya? Berapa bola? 12. 12 bola ya. 6 bola apa? Merah. Merah. 6 putih. Sama putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini merah. Ini putih ya. Oke, terus gimana? Jika 2 bola diambil secara acak, maka peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola putih. Oke? Oke. Nah, untuk peluang, kalau peluang itu kan nilai yang dicarinya per nilai semesta ya? Iya. Iya. Oke. Nilai semesta dulu deh. Nilai semesta dari 12 bola diambil 2, itu jadinya gimana? 2. 12 kombinasi 2.
12 kombinasi 2 ya. Karena bolanya bodo amat gitu mau yang mana kamu ambil duluan, gak ada bedanya. Ya, Oh iya. kecuali bolanya kamu nomorin. Kalau bolanya kamu nomorin ntar jadi permutasi. Kebayang nggak? Contoh gini aja deh. Bayangin nih ada 3 bola ya. Ya. Tadi 4 bola, 4 bola dalam 4 kotak. Kalau kombinasi 4 bola ini dalam kotak. Jadi berapa kombinasi? 4. Oh ya, ini maksimal muat 1 bola ya. Maks muat 1 bola. Berapa jadinya? Kombinasi 4-1. Kombinasi cuma 1 ya? Kebayang nggak? Kan mau Bayang. bola ini ditukar ke sini, bola ini ditukar ke sini, semuanya bakal sama aja nggak? Iya, sama. Sama. Kalau sekarang 4 bolanya aku kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 sampai 4 ya. Terus di dalam 4 kotak. Bakal beda-beda nggak jadinya? Iya, Ini bola 1, ini diperhatikan bola 2. urutannya. Iya. Kalau 3 sama 4 tukeran jadi beda nggak? Beda. Jadi 1, 2, 4, 3 ya? Iya. Iya. Jadi kira-kira ini ada berapa banyak? Berarti ini kombinasi cuma 1 ya? Kalau permutasi jadi berapa banyak nih? 4 faktorial. 4 P 1. 4 ya? 4. 4 P 4 berapa? 4 faktorial per 0 faktorial ya? 0 faktorial itu berapa? 1. 1. Berarti ini 4 faktorial ya? Ada berapa tuh? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 24 ya? Oke. Jadi permutasi sama kombinasi kelihatan bedanya ya? Ya, Kak, kelihatan. Oke, kelihatan. Sip. Mantap, Pak. Sekarang udah ngerti berarti, Pak? Ya, udah ngerti, Kak. Oke. Bismillah ya. Semoga jadi bisa ntar masuk TBK. Nah, Amin. kalau 12 bola diambil 2, jadi ini kombinasi permutasi. Ini jadi apa? Kalau 12 bola diambil 2. Wah, internet connection aku unstable. Halo. Internet. Halo, Kak. Udah. Oke, udah stabil lagi ya. Nah, 12 bola diambil 2, jadinya ini kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Kombinasi. Sip. Oke, udah paham ya, Pak? Ya. Oke, 12 C 2. 2. Ada yang nguap. Berapa? 12 C 2? 12 faktorial. 12 faktorial per 10 faktorial. 10 faktorial. 2 faktorial. 2 faktorial. Sama aja ya. Jadi berapa? 12 kali 11 kali 10 faktorial ya. Langsung aja per ya. 10 faktorial. 2 faktorial. Coret ya ini ya. Coret ya. 2 faktorial kan 2 ya. Coret sama ini jadi 6. Jadi Jadi 6. 66 itu semestanya. Kalau nilai kejadiannya berarti apa? 1 bola merah Kombinasi. dan 1 bola Putih. ya. Teman-teman perhatiin ya, ada dan di sini. Bedanya dan sama atau gimana? Kalau dan itu dikali ya, karena dia dua-duanya harus terjadi. Kalau atau itu ditambah. Oke? Oke. Nah, udah. Kumaha jadinya. Ini dan, ini atau. Oke. Maka nilai A jadinya gimana? 2 dikali. Hati-hati. Kita punya 6 bola merah, 6 merah, diambil 1. Kita punya 6 bola putih, diambil 1. Berarti gimana? 6 bola merah diambil 1? 6 kombinasi. C1. Tadi dan itu dikali apa ditambah? Dikali. Berapa? 6. 6. C1 Kombinasi juga. 1. Ya. 6 C1 berapa? 6 faktorial. 6 faktorial per 5 faktorial. 5 faktorial. 1 faktorial. sama 6 faktorial per 5 faktorial 1 faktorial.
Real Iya. ya. 6C1, 6C5 udah pasti 6 ya. Ya. 6 Kali kali 6. berapa? 36. 6. 36. Berarti peluangnya berapa? Na per NS. NS. Berapa tuh? 36 per 66. 66. Jadinya 6 per 11. 6 per 11. Gimana? Udah ngerti belum, Pak? Udah ngerti, Kak. Kak, Udah kalau ngerti ya? misalnya Kalau misalnya gimana? Tes, tes. Sinyal aku jelek lagi ya? Halo? Halo. Oh ya, lancar kok. Gimana, Pal? Oh, ini sinyalin Opal tadi ya, Vi ya? Iya, Kak. Oh. Gimana, Val? kalau misalnya suka ada di soal banyak cara sama kayak misalnya kata sandi di otak-atik gitu. Yang penyelesaiannya itu langsung dikalikan geningan, Kak. Termasuk kemana? Banyak. Gimana? Banyak cara untuk membuka kata sandi misalnya dalam kata matematika gitu geningan, Kak. Suka dikali-kalikan penyelesaiannya. Oke, itu sebenarnya permutasi ya, Pal ya? Oh, permutasi. Ya, soal diperhatiin urutannya ya. Oh iya, Kak. Tapi sebenarnya permutasi sama kaidah pencacahan itu 11-12, Pal. Ya, contoh. Ini kan kita yang nomor 1 sampai 4 ini permutasi ya nggak? Permutasi. Iya. Tapi kalau kita pakai kaidah pencacahan bisa nggak? Bisa. Kita punya nomor 1 sampai 4. Ya nggak? Terus dimasukin ke 4 kotak ya? Ya. Berarti di kotak pertama ada berapa kemungkinan yang bisa masuk ke ini? 4 kemungkinan ya? Kalau 1 udah masuk sini berarti sisa berapa kemungkinan? 3. Sisa berapa? 2. Sisa berapa? 1 ya. 4 faktorial sama nggak? Sama ya. Ini kalau ini namanya pakai cara kaidah pencacahan ya. Jadi sebenarnya matematika itu nggak peduli pakai caranya apa, asal masih masuk akal tuh bisa. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Semangat, Paul. Thank you. Gue senang kalau banyak yang nanya. Gimana, mau nanya lagi? Satu, 2, 3. Oke. Kalau nggak ada, emang nggak ada yang mau ngajuin soal lagi nggak? Jangan takut ya, bagus kayak novel barusan. Dia ngaku nggak bisa kombinasi permutasi, sekarang jadi ngerti ya, Paul ya? Kak, Mangga. Mau yang mana? nomor 17, Kak. 17 udah gue masukin, berarti nomor 1 kalau nggak salah. Bentar. 17. Ini ya? Iya, Kak. Suka pusing kalau ada soal. Persamaan garis suka pusing ya? Oke deh. 2 menit dulu seperti biasa untuk mengerjakan latihan. Yuk, mangga. 16-54 ya.
Oke, 1654. Gimana, teman-teman? Ada yang dapat nggak? Gimana, Lutfi? Dapat nggak, Vi? Enggak, Kak. Enggak ngerti. Oke. Ini dulu, konsep dasar. Persamaan garis, cara bikin persamaan garis, persamaan dasarnya apa? Y sama dengan Y min Y1 per sama dengan Y2. M kali X min X1 ya. Ini apa persamaan cara bikin garis paling dasar, oke? Ya. Oke. Kalau tadi si Val mau bilang apa, Val? Rumusnya, Val? Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C ya. Oke, ini bentuk dasar ya. Kalau mau nyari garisnya lebih gampang pakai ini ya. Ya. Oke. Ini M-nya itu apa, Val? Gradien. Gradien. Atau Lutfi aja. Vi, lu jawab juga, Vi. Biar lu ngerti. Ya. Oke. X1 apa, Vi? X1, Y1 itu apa, Vi? Itu titiknya, Kak. Titiknya ya. X1, Y1. Jadi sebenarnya garis, bayangin garis ya. Kalau kita punya titik, kalau mau bikin garis berikutnya yang perlu kita ketahui apa? Antara titik satu lagi ya, kita tarik garis ya nggak? Atau kita tahu kemiringannya ya. Misalnya kemiringannya ke sini, ya berarti garisnya ke sana gitu ya. Kalau kemiringannya ke sini, berarti garisnya kemana? Terus gitu ya. Kebayang nggak, Vi? Enggak. Oh, nggak kebayang. Gradien itu tahu nggak konsepnya gimana? Kita kalau digambar jadi kayak gimana gradien? Oh iya, garis miring, Kak. Gradien itu kemiringan ya? Ya, kemiring. Kemiringan. Kalau datar itu gradiennya berapa? Datar gradiennya 0 ya. Terus bayangin dia naik pelan-pelan, naik ke sana. Ya, berarti gradiennya apa? Positif ya? Iya. Oke, kalau garis tegak. Gradiennya gimana? -1. Tegak. Gradiennya tak hingga ya. Oke? Iya. Oke. Sebenarnya nggak ada sih. Ini konsep aja. Ini nggak bakal pernah keluar soal kayak gini. Nggak bakal. Ini konsep aja. Terus kalau misalnya dia miringnya kebalik. Ini kan naik ya. Kalau turun jadinya? Negatif. Negatif ya. Bayang nggak? Bayang. Ini misalnya gradiennya ada yang ini ya. Terus ada gradien yang ini. Terus dikasih tahu yang salah satu gradiennya 2, yang satu lagi M-nya 40. Yang 40 yang mana, yang 2 yang mana, Vi? Yang 2 yang atas, kan? Gimana? 2 sama 40 gedean mana? Gedean 40. Berarti lebih miring yang mana? Lebih miring yang atas. Yang 40 ya. Karena kalau datar kan 0, kebayang nggak? Oh iya. Iya, datar 0. Berarti makin naik makin tak hingga ya. Paling atas dia tak hingga, kebayang ya? Ya. Ya, berarti ini kalau misalnya dia segini aja, itu bisa ratusan gradiennya, kebayang nggak, Vi? Oke, Vi? Ya. Oke ya. Mulai kebayang ya? Ya, sedikit. Oh, ya. Sedikit kebayang. Oke, itu konsepnya. Nah, kalau rumusnya gimana, Kak? Oke, jadi gini. Kita punya 2 titik ya, 3,1 sama 5,-5. Nah, berarti kita bisa nyari apa? Cari aja gradiennya dulu. Caranya gradien gimana pakai 2 titik? Y2 min Y1 per X2 min X1. X1 ya. X1-nya 3 ya. Y1-nya 1, ya enggak? Ya. X2-nya berapa? 5. Y2-nya? Min 5. Min 5 ya. Tahu nggak rumusnya dari mana ini? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya. Nih, masih titik nih. Set. Ya. Set. Oke. Ini misalnya berapa nih enaknya? 4,1 ya. Ini misalnya 1,3. Oke? Ya.
Oke, jarak dari sini ke sini tahu nggak? Jarak dari sini, ini sumbu Y. Jarak dari sini ke sini tahu nggak? Panjang ini. Enggak. Nah, ini 1 nih, yang bawah 1 kan? Nih ya. Iya. Yang atas berarti berapa? 3 ya. Jarak dari 3 ke 1 berapa? 4. 2 ya. Tapi karena ini Ya 2. ke bawah ya, jadi minus ya. Atau tentuin dulu deh yang mana X1 Y1, yang mana X2 Y2. Satunya yang 4 ya. Yaudah ini titik 1, titik 2. Oke ya. Oke. Nah, berarti ini berapa jaraknya? 2 ya. Oke. Iya. Ini ke sini jaraknya berapa? Ini berapa berarti? 3. 1. Ini 4 ya. Berarti jaraknya 3. 3. Oke. Terus kemiringan itu apa, Kak? Kemiringan ya. Itu yang tegak dibagi yang datar. Yang tegak dibagi yang datar. Ya, kalian pernah belajar ini kan, M sama dengan Y per X gitu ya? Iya, ya. Itu kayak gini konsepnya. Perhatiin deh. Ini 3 itu apa? Y2 ya enggak? Ya. Iya. 1 itu apa, Y? 1. Yes. Teman-teman dapat 2 dari mana? 3 kurang 1 kan? 3 kurang 1. Berarti Y2 dikurang Y1. Ini tegaknya ya? Terus Ya. dapat 3 dari mana? 4 dikurangi 4 1. dikurang 1, 4. Oh, ini berarti harusnya X1. minus ya? Karena 2 Iya. kurang 1 ya? Berarti 1 kurang 4 ya? 4. 1 kurang 4. Iya, berarti gimana? X2 Dikurang 1 dikurang 4 kan ya? Berarti X2 dikurang X1. X1. Berarti ini datarnya kan ya? Ya. Berarti gimana rumusnya? Kemiringan, gradien? Gabungan antara yang tegak dibagi yang datar ya. Jadi Y2 min Y1 per X2 min X2 dikurangi X1. Ya, jadi teman-teman cara nyarinya gitu ya, rumusnya dapat dari situ ya. Oke? Ya, Kak. Oke. Jadi kalau ntar lupa rumus, coba aja gambar-gambar ya. Oh, ini kemiringannya gitu. Oke? Oke. Oke, berarti kalau teman-teman ini 31 5 min 5 lupa cara ya, bisa gambar aja ya. 31 sama 5 min 5. Kita gambar. Set ya. 31 di mana? X-nya 3, Y-nya 1 di sini kira-kira ya. 5 min 5. Ya. X-nya 5 di sini, min 5 di sini lah ya. Di bawah. Di bawah. 5 min 5. Ini 3,1. 1. Nah, berarti di sini berapa? 3 ya? Ya. Satunya di sumbu Y ya? Ya. Aduh. 1. Sip. Ini berapa, Li? 5 ya? 5. 5. Ini berapa? Min 5. Min 5. Ya udah. Jarak dari ini min 5 ke 1 berapa? Tentuin dulu yang mana 1, yang mana 2. Tentuin 1. Ini 2 ya. Berarti min 5 kurang 1. Berarti berapa? Min 6. Min 6. Terus yang ini jaraknya 5 min 3 berapa? 2. 2. Atau kalau teman-teman lupa ya, aduh Kak, aku lupa nentuin 1 sama 2. Ya udah, aku tinggal kurangin aja jaraknya, terus positif semua. Boleh. Jadi, min 5 ke 1 jaraknya berapa? Min 5 ke 1 jaraknya berapa? 6 ya? Ya. 3 ke 5 jaraknya berapa? 2 ya? 2. Berarti kalau misalnya gradien itu tinggal 6 dibagi 2, ya enggak? Iya. Iya, tapi perhatiin, ini naik apa turun? Garisnya? Turun, berarti nih negatif. Negatif. Oke. Boleh pakai logika kayak gitu ya, kalau lupa rumus, oke? Oke. Berarti gradiennya berapa? Min 3. Min 3. Sekarang kita coba pakai rumus, oke ya? Oke. Oke, kita coba pakai rumus. Masukin. M sama dengan? Y2. Y2-nya berapa? Min 5. Min 5 dikurang?
1. 1. 1 dibagi 5 5. dikurang 3. 3 ya? Oh, salah kita berarti tadi. Oh, benar. Betul, Kak. Betul. Berarti min 5 kurang 1? Min 6. Min 6 dibagi 2? 2. Min 3. Min 3 ya. 2. Benar ya? Oke? Ya, oke. Berarti Lutfi kalau lu bingung cara rumus pakai logika nggak apa-apa ya Lutfi ya? Iya. Tapi ingat ya, tegak dibagi Dibagi datar. datar. Ya. Tegak bagi datar. Oke. Gampang? Gampang. Gampang. Bayanginnya gini, kalau tegaknya makin gede, berarti gradiennya makin tinggi apa makin kecil? Tegak bagi datar. Kalau tegaknya makin gede, makin Tinggi. gede ya kemiringannya. Ya kan ya? Ya. Kalau tegaknya makin kecil, kemiringannya makin Kecil. kecil ya. Oke, gampang ya logikanya. Oke? Oke, Kak. Oke, itu baru logika gradien. Terus gimana? Tegak lurus terhadap garis H. Tegak lurus terhadap garis H. Pernah denger nggak tegak lurus gimana itu? Min 1/n. Kalau sejajar sama, Oh, ya Kak. kalau sejajar gradiennya sama. Terus Kalau Kalau tegak tegak lurus lurus, kali min negatif 1. Min 1/n. boleh. Cara dua-dua sama ya. Kita tahu gradien pertamanya berapa M1-nya? Min 3 kan ya? Ya. Kita mau nyari M2-nya yang tegak lurusnya nggak? Iya. Tadi caranya Naufal adalah M1 dikali M2 sama dengan minus 1 ya, Val ya? Ya. Tadi kalau caranya Lutfi gimana? Min 1/n. Min 1 per M1 ya, diketahui kan? Ya. Ya. Ya udah, coba perhatiin deh. Ini M1 pindah ruas jadi apa? Min Sama ya? 1/M1. Iya, sama ya rumus Lutfi sama Naufal ya? Iya. Oke? Ya udah, mau pakai cara Lutfi apa cara Naufal? Bebas, Kak. Bebas. Ya udah, kita masukin aja ke sini ya. Min 1 Ya. per berapa? Min 3. Min 3. Berarti gradiennya yang berapa? 3. Min 3 ya. setengah. Salah. Sepertiga. Oh Gimana sih? iya. Sepertiga ya. Oke. Oke, berarti ini gradien garis yang tegak lurusnya, kebayang nggak? Bayang. Iya. Tadi kita nyari kemiringan garis yang ini, garis yang min 5 sama 31 ya. Kita ini garisnya dia. Tapi kita nyari tegak lurusnya gimana berarti? Tegak lurusnya gini lah ya. Siku-siku ya kan? Iya, tapi kita belum tahu di mana. Tegak lurus kan bisa di mana aja, kebayang nggak? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ya nggak? Ya, Kak. Iya, jadi kita perlu apanya? Titiknya ya. Nah, di titik A, 6 min 8. 8. Kita punya M-nya sepertiga. Kita punya X1, Y1-nya itu berapa? Tadi berapa? 6. 6 min 8 ya? Ya. 6, minus 8. Yaudah masukin persamaan dasarnya apa? Y2 min Kurang Y1. bukan Y2 ya. Y min Y1 sama dengan gradien X min X1. X1. Y dikurang minus 8. sama dengan 1/3 oh ya 1/3. Terus dikali 6. kali X Min dikurang 6. 6 ya. Oke. Terus Y tambah 8. sama dengan 1/3 X. X min 6. Biar enak dikali 3 semua aja ya. Ya. Jadi 3Y tambah 24. sama dengan X min 6 ya. X min 6. Oke, jadi 3Y sama dengan X dikurang 6 Min 6 min dikurang 24. 24. Jadinya 3Y sama 3Y. dengan X min X min 30. 30. Oke, ini garis yang baru, oke? Oke. Oke. Terus tanya apa? Nah, di antara titik-titik yang 5, 4 biji ini ya, yang mana yang terletak pada garis
ini. Ya kan ini garis kan ya? 3Y sama dengan X min 30 ya. Oke. Nah, terus titik yang mau kita uji 9 min 6, 12 min 6, 12 min 9, 3 min 9 ya enggak? Ya. Caranya gimana buat nguji garisnya? Masukin. Substitusikan. Dimasukin, benar. Kalau benar, maka dia garis titiknya ya. Oke. Iya. Iya. Oke, yang pertama kita masukin berapa? 9 sama min 6. Ya enggak? Yang Iya. mana X? Yang ini X kan, ini Y, ya enggak? Ya. Oke, tinggal dimasukin. Berarti 3 kali Min 6, min 6 sama dengan 9, 9 dikurang 30. 9 dikurang 30. 30. 3 dikurang 6 berapa? Min 18. 18. Min 18. Terus? 9 dikurang 30, Min min. 21. Bener nggak ini? Salah. Salah. Berarti yang 9 min 6 salah. Pilihan berikutnya berapa? Dua 12 sama min 6 ya? Ya. 12 sama min 6. Kita masukin lagi. 3 dikali Min min 6. 6 ya. Sama dengan 12 dikurang 30. 30. Min 18 sama dengan Min min. 18 Ini 18. Bener salah? sama benar. Bener ya? Benar. Benar. Berarti 2 dan 4. Berarti 2 dan 4 ya. 2 benar, satunya udah salah, berarti fix 2 dan 4. Ya. Oke, jawabannya yang C. C. Gitu ya? Atau kalau pakai cara yang, Kak, aku ini Kak, kalau pakai cara gini bingung, aku mau masukin X-nya aja atau Y-nya aja. Boleh? Ya. Misalnya, kan 3Y sama dengan X min 30 ya? Iya. Kita masukin X-nya berapa nih misalnya? Jangan X-nya. Kan ini contohnya ada Y-nya sama ya, min 6, min 6, min 9, min 9, ya enggak? Iya. Iya, berarti tinggal masukin Y-nya min 6 sekali, sama min 9 sekali, ya enggak? Iya. Ya udah, berarti 3 dikali min 6 sama dengan X min 30, ya enggak? Ya kan? 3 kali min 6 berapa? Min 18 sama dengan X minus 30. Min 30 pindah ruas jadi berapa? Plus Plus. Jadi X sama dengan berapa? 12. 12 ya. Berarti yang benar yang 12 ya, bukan yang 9, oke? Iya. Oke. Sip. Mengerti ya? Berarti ntar kalau yang berikutnya kita bisa masukin min 9 aja, ya jawabannya 3 gitu ya. Oke? Oke, Kak. Lutfi gimana? Ngerti nggak, Vi? Belakang paham, makasih Kak. Gimana? Paham Kak. Alhamdulillah paham. Oke, sip. Bismillah ya, semoga berkah ya. Amin. Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo nih, jadi sesi memperbaiki pemahaman matematika. Ada yang mau nanya lagi? Nomor berapa? Kalau nggak ada, kita urut nih. Nomor 2 sekarang berarti. Mau urut aja berarti? Ya, Kak, urut aja. Oke, sip. Kerjain ya, ini 2 menit ya. Jadi 17.15. Mangga.
D, Kak. Yang B. D. D. D itu jawabannya ya. Maksudnya penjumlahan akarnya ya. Tapi yang diminta tuh bukan penjumlahan akarnya ya, Pal. Yang diminta tuh penjumlahan semua faktor dari ini gitu ya. Oke? Oke, Kak. Iya. Yang lain gimana? Dapatnya apa? Belum dapat. Oke. Belum, Kak. Belum ya? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Dari pertanyaannya, Kak, penjumlahan semua faktor dari X1 tambah X2 Oke, faktor itu apa? yang bisa dibagi. Faktor itu apa? Ayo. Nih misalnya bilangan prima definisinya apa? Arti bilangan prima. Bilangan yang bisa dibagi banyak. Yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Ya. Dan satu ya? Ya. Ya, itu ya. Dia cuma punya, sebenarnya kalau secara definisi dia cuma punya 2 faktor. Yaitu dia dan 1. Gue enggak? Faktor itu apa sih, Kak? Faktor itu berarti bilangan itu habis dibagi berapa? Contohnya 6. Habis dibagi berapa aja dia? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6. 6. Udah. Ya. Berarti faktor 6 adalah 1, 2, 3, 6. Oke? 6. Oke. Oke. C bukan, Ngerti Kak? nggak, Vi? Enggak ya, jawabannya E ya. Karena 4. Ini jawabannya berapa? Ini udah kasih kuncinya ya. Ya. X1 tambah X2 berapa? Min B. Min B per A. Min B per A dari mana? Dari AX kuadrat tambah BX ya, BX tambah C sama dengan 0. Berarti B itu yang di depan X ya? Ya. Depan X berapa? Min 14 ya? 14. Iya ya. Jadi min 14. A-nya berapa? A-nya 1. 1. Berarti berapa? X1 plus X2? Min 4. Min dikali min jadi plus ya? Oh, plus ya. Ya, jadi jawabannya 14. Nah, faktor dari 14 berapa? Berapa aja faktornya? 1. Ya. Terus? 2. 7. 7. 14. Terus? 14. Ya udah tambahin semua faktornya. Penjumlahan semua faktornya nggak? Oh Iya, iya. Iya. Jadi harus lebih 1 tambah 2? ya, Kak. Nah, harus lebih teliti 3. ya. Ya. 3. Tambah 7? 10. 10. Tambah 14? 24. 24 ya. Oke? Oke. Persamaan kuadrat ngerti kan? Udah hafal kan yang min B per A, C per A. Kalau X1 min X2 apa? Jarang keluar X1 min X2. Akar D per A ya. Tapi ini jarang keluar. Iya. Jarang keluar. Soalnya ini berarti murni hafalan. Susah diotak-atik. Jarang keluar. Jarang keluar. Sip. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak selain Lutfi Noval? Jadi kayak kelas privat. Gimana nih mau nanya? Desti, Iqbal, Fatih, Alda, Zian, Dina, Susi. Ini G itu GA ya berarti? Ada yang mau bertanya? Kalau boleh diulang dari awal, Kak. Yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Oke. Kamu hilang sinyal atau gimana, Yan? Kurang ngerti sih, Kak. Kurang ngerti. Oke, kurang ngerti di mana nih, Yan? Yang X1. Kok bisa 14 itu dari mana, Kak?
Oh, kok bisa 14 dari mana ya? Oke, jadi gini Yan. Dalam persamaan kuadrat ya. 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 Ada biasanya persamaan kuadrat bentuknya gimana ya? AX kuadrat tambah BX tambah C ya, sama Iya. dengan 0. Ya enggak? Mm-mm. Terus dia punya akar berapa biasanya? 2 ya akarnya ya? Iya. Iya. Biasanya X1 atau X2. Dan X2. Ya. Nah, jadi gini ya ceritanya tuh ada rumus-rumus cepat yang buat kita bisa dapat akar-akarnya tanpa nyelesain dulu. Contohnya gini. Kalau ini kan X kuadrat min 14X tambah P susah ya diakarin. Bisa nggak diakarin? Susah ya, karena ada P-nya ya nggak? Iya. Iya. Kalau yang gampang misalnya X kuadrat, contoh yang lain deh, min 6X tambah 8 ya. Tambah 8 sama dengan 0. Ya. Difaktorin jadi berapa ya? Jadi X. Jadi X. Min 3. Min. Kalau lihatnya aku kuncinya kayak gini biasanya. Triknya. Kan udah pada tahu faktor ya, bener nggak? Ya. Faktor kan habis dibagi ya. 8 habis dibagi berapa aja? 2. 1. 2. Terus? 4. 4. 8. Terus ini positif apa negatif? Positif. Positif. Dan ini kan biasanya perkalian yang di belakang ya. Ya. Sesuatu dikali sesuatu ya nggak? Sama dengan 8, ya kan? Oh iya. Kalau misalnya perkalian terus positif hasilnya ya. Hasilnya positif. Itu berarti kemungkinannya apa? Antara min kali min atau plus kali plus ya nggak? Ya. Nah, kalau min tambah min makin gede nggak? Misalnya min 12 tambah min 14. Jadi berapa angkanya? Min 27. Min 26 ya? 26. Oke ya, ini seolah-olah ditambah gitu ya. Coba kalau perhatiin dia kalau misalnya min tambah plus. Jadinya apa? Min 12 tambah 14. Jadinya berapa? 2. 2. Itu tuh kayak selisihnya, kebayang nggak? Jadi 14 kurang 12, ya kan? Iya. Sementara kalau ini makin gede, 14 tambah 12, jadi 26. Ya nggak? Iya. Iya, berarti kalau misalnya ininya 8 ya, berarti ininya fix, ditambah apa dikurang? Fix ditambah ya? Bisa tambah kali tambah atau min kali min, ya nggak? Iya. Iya ya. Ya udah kita coba aja. Tapi kan berarti ini harusnya makin gede, kebayang nggak? Bukan selisih ya. Jadi caranya gini, coba-coba aja dari faktor 8, yang mana yang kalau misalnya ditambah-tambah, hasilnya 6, sorry. Ya. Oke? Berapa hasilnya berarti? 2 atau 4. 2 sama 4 ya? Iya. Nah, 2 dan 4. Berarti karena ini minus, berarti berarti 2 tambah 4 harus minus ya? Minus 2 tambah min 4. Jadinya min 6, bener ya? Terus min 2 kali min 4. Bener nggak 8? Benar. Oke, kecepatan nggak aku, Yan? Enggak. Nggak, ngerti ya? Iya, iya. Ya, berarti berapa faktorannya X min? Min 2. X min? X min 4. Oke, sama dengan 0 ya. Berarti akarnya berapa dan berapa? Akarnya X sama dengan berapa? Sama dengan 2. Dan? Sama dengan min 4. Atau 4. 4 ya? 4. Nah, yaudah. Nah, kalau ini kan bisa dicari akarnya, ya nggak? Iya. Nah, jadi untuk mencari pertambahan akar-akarnya, X1 tambah X2, ini kan X1 ya, ini X2 ya. Tinggal ditambahin ya nggak? 2 tambah 4, ya kan ya? Iya. Benar nggak?
Nah, misalnya di soalnya 8-nya dihapus. Diganti jadi huruf R misalnya, karena nama aku Romi. Ya, ini bisa diakarin nggak? Bisa difaktorin nggak? Nggak tahu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena kita nggak tahu. Ada R-nya ini, R-nya mengganggu, nggak bisa difaktorin. Oke ya? Iya. Iya. Ya udah, ada rumus cepatnya itu, Zian. X1 ditambah X2, itu tinggal min B per A aja. B-nya yang mana? Yang koefisien dari X ya nggak? Koefisien dari X yang mana? Min 6. Min 6. Berarti min 6 per A-nya berapa? Tuh, PA. 1. Ya, jadi berapa? 6 ya. 6. Sama nggak caranya pakai cara sama kita ngitung manual? Sama. Sama ya. Oke. Berarti ngerti nggak? Oh, iya, iya, iya. Iya ya. Ngerti, Kak. Oke, sip. Mas Masih. Romi mau mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, tinggal 5 menit lagi. Oke. Sip. Gimana? Dari yang lain mau nanya lagi nggak? Oke, sip. Kalau nggak ada, aku lanjut nomor 3 gimana? Yaudah, 2 menit sekarang. Dimulai dari sekarang 2 menit. 17. Oke. Karena kita tinggal 2 menit sisanya. Gimana? Ada yang dapat nggak ini? Gimana? Pal, Pi, Yan? Nggak dapat. Nggak dapat? Dapat nggak? Oh, lupa ini. Oke, kalau fungsi kuadrat berarti Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, ya nggak? Iya. Iya. Terus kita punya titik, masukin aja ya. Oke? Oke. Iya, kalau 0 min 8, X-nya berarti 0, ya nggak? Y-nya min 8. 8. Berarti min 8 sama dengan berapa? A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Ya, berarti A kali 0 berapa? 0. Tambah 0 tambah C. Berapa? Min 8 ya. Berarti C-nya? Min 8 ya. Oke? Ngerti nggak, guys? Ngerti ya? Oke, berikutnya kita masukin yang 8 sama 0. Berarti Y-nya 0 ya. 0 sama dengan A kali 8 kuadrat, ya nggak? Tambah B kali 2. Tambah C. C-nya berapa tadi? Min 8 ya. Langsung masukin aja ya. C-nya min 8. Ya udah, berarti berapa? 64A tambah 16 tambah tambah 2B ya. Iya. Tambah 2B sama dengan 8 bukan? min 8 sama dengan 0. Berarti 8-nya pindah ruas. Jadi 64A tambah 2B sama dengan 8. Oke?
Salah guys. Yang Itu duanya kali itu dari 8 ya. 2,0, Kak. Iya 8 sip. Thank you ya, sorry. Terus dibagi berapa ini? Biar sederhana. Bagi 8 ya. Jadi 8. 8A tambah B sama dengan 1. Persamaan 1 ya. Oke. Terus kita masukin yang 2,0 ya enggak? Iya. Ya, jadi 0 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah B kali 2. 2 tambah min 8. Ya. Ya. Jadi 4A tambah 2B min 8 sama dengan 0. 0. Min 4A tambah 2B sama dengan 8. Bagi berapa biar sederhana? Bagi 2 ya? 2A Jadi tambah 2A tambah B sama B dengan 4. 4. Ya udah kita eliminasi ya. 2A tambah B sama dengan 4 kurang. 6A sama dengan min min 3. min 3. Berarti A-nya berapa? Min 2. Min setengah ya? Iya. Iya, 6-nya kan ke bawah, min 3/6 ya. Oke, A-nya dapat min setengah, tinggal dimasukin aja ya. 2 dikali minus setengah, tambah B sama dengan 4. 4. Ya, 2 kali minus setengah berapa? Min 1. 1. Tambah B sama dengan 4. Berarti B-nya 5. 5. Oke, kita dapat A, B, C. Kita masukin ke sini ya. Oke, Oke. berarti Y sama dengan A-nya berapa? Min setengah ya. Setengah X X kuadrat. kuadrat tambah 5. X min 8 ya? Ya. Dia mintanya F14 ya. Berarti tinggal dimasukin X-nya berapa? 14 aja ya. Min setengah ya. Kali 14 kuadrat. Tambah 5 kali 14 dikurang 8. Min setengah kali 14 kuadrat jadi berapa? Min 7, 28 min 98 ya. Tambah 60 dikurang 8. Jadinya min 38 min 8. Jadinya min 46 ya. Kok nggak ada jawabannya? Oh ini ya 5. Yaudah lah ya, nggak ada jawabannya min 46 ya. Oh iya. Ini 5 kali 14 ya, salah ya aku ya. 5 kali 14 70 ya. Ya 70 ya guys ya. Ya, 70. 70. Berarti min 98 tambah 70 min 28. Jadi 36 ya yang E. Oke, sorry telat. Mangga teh. teh siapa? Teh Putri ya? Ya, Kang? Iya, udah teh. Oh, oke kalau gitu. Ada pesan-pesan buat teman-teman nggak, Kang? Biar semangat gitu. Oke, dikit lagi ya. Jadi jangan Ya, Minta doa banyak. Ya, siap, kami siap. Bismillah, insya Allah. Putri ya? Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya udah, mangga teh. Oke, teman-teman. Karena pembelajarannya udah selesai, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman. Amin. Oh iya, bentar. Sebelum meninggalkan breakout Zoom ini, teman-teman, ada yang mau disampaikan nggak ke saya? Nggak ada? Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Ya. Teh izin live. Izin live.